Alur pelayaran mulai ramai. Tarik tongkang Pagi-pagi sudah mulai ramai. Samping kapal-kapal yang lain ini ada. Guava Dolphin. Tengok berapa tarik tongkang kosong. Apa nih, Guava Dolphin kayaknya. Perusahaan Dolphin di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Guava Dolphin. Narik tongkang kosong. Tongkang kosong tujuan kemana? Padi Mas, Tanjung Balai Karimun. Mungkin ke Pasir Gudang, Kepulauan Riau, Indonesia. atau ke lagi berjalan ini lewati Pulau Ubin atau ke Sembawang Sipiat. Tapi kalau dilihat dari ini kayaknya ke Pasir Gudang. Pasir Gudang Port. Tarik tongkang kosong. Pasir Gudang International Apa yang Port. mau dibawa nih? Pelabuhan Internasional Pasir Gudang. Model tongkang ini biasanya dibawa barang-barang proyek. Ini takbut berjalan pelan-pelan aja. Ini dia teman. Ya, kecepatan begini, segini. Tukang barang-barang Mungkin proyek. sekitar 4 knots atau 5 knot. Atau besi-besi tua. Adalah normal. Besi-besi Maka sudah bisa dibilang cukup laju. Kalau besi tua beda lagi nih, besi bangunan. Tongkang kosong. Apa yang dimuat? Apa yang tarik terus ini mau dibawa? Ini belum diketahui ini. Yang penting datang dulu ke pelabuhan, sandar atau longside, dan baru tahu apa muatan yang mau dimuat. Biasanya begitu, biasanya. Meskipun terkadang kita jauh-jauh hari sudah tahu sebelumnya, atau sebelum berangkat dari pelabuhan awal sudah tahu yang mau tarik terus lancaran kapal. Tapi ini biasanya kapal takbut. Yang pastinya kalau sudah sampai di tujuan baru tahu. Dia menuju Pasir Gudang. Sampai tujuan biasanya orang kantor datang. Pasir Gudang. Orang pelabuhan agen di Johor, Malaysia. Langsung ngasih tahu ini apa yang mau dimuat. Ngasih listnya atau daftarnya. Ini Guava Dolphin. Perjalanan nampak perusahaan kencang, Tanjung Balai Karimun, laju. Kepulauan Riau, karena Indonesia. Mengikut arus masuk, jadi dia pun masuk. Jadi jalan bisa pun lancar. Nakhodanya pun berpengalaman. Bisa cepat jadi. Saya kenal dengan nakhodanya nih. Cepat selesai kerja. Dengan krunya banyak yang kenal. Cepat sandar, cepat selesai kerja, langsung bisa muat. Maka tak heran tongkangnya pun cukup besar. Kami mengerti tentang kapal ini. Meskipun belum pernah dekat dengan kapal ini, ya dekat tapi tongkang 300 waktu masih ini, waktu cukup masih di dock dulu pernah ketemu dia. Dekat tapi agak jauh itu. Tongkang biasa gitu. Ini kelancarannya. Perjalanan di pagi hari melewati channel nih. Kaptennya melancarkan kapal dengan pelan-pelan. Channel sudah mulai banyak kapal yang lewat. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Masuk pagi. Mungkin dengan izin pilot atau ada pilot yang di atas kapal. Sebab memang peraturannya seperti itu. Setiap kapal yang mau masuk pelabuhan tertentu harus pakai pilot. Sampai atau pelabuhan. Pandu. Selamat sampai pelabuhan Pasir Gudang. Pandu yaitu penunjuk jalan. Dengan aman. Hingga longside. Tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Channel sudah mulai ramai. Meskipun ini belum ketemu kapal-kapal lain. Tapi kapalnya sudah banyak lewat. Khususnya kapal-kapal yang kecil. Nah, seperti ini menyusul berikutnya. Yang ini kapal adalah kayu. Kapal kayu. Kapal kayu mungkin dari Batam nih. Kayu ya, kapal yang terbuat dari kayu. Kapal kayu, bukan berarti kapal muat kayu ya. Ini dari Batam.
tapi kapal yang terbuat dari kayu. Dari Batam menuju Pasir Gudang. Kapal seperti ini pada zamannya atau dulu itu memang sangat lebih kencang daripada banyak, takbot sangat tadi. populer. Lebih laju Tapi dibandingkan kalau takbot sekarang tadi. sudah mulai berkurang. Kenapa berkurang? Sebab sekarang kayu untuk bikin sudah mulai sulit. Ini biasanya bawa barang-barang bikin lunas elektronik harus atau bawa ikan. Lunas bukan lunas sambung, tapi lunas lurus. Tarik lunasnya pun susah. Bahkan dulu ada yang ditarik dari Papua, dari Kalimantan. Kapal kayu ini memang udah Daerah Kepulauan Riau ini sudah susah. Karena sudah Daerah berkurang Sumatera ini populer. kayu-kayu pohon yang besar. Untuk lunasnya di bawah Sebab aja. sekarang harga kayu mahal. Di Jadi samping pembuatan di kapal kayu, untuk bodinya masih agak kapal gampang. kayu bisa lebih mahal. Karena dia daripada sambung kapal besi. menyambung ini, hanya dari papan-papannya. Dan ketahannya jauh lebih. Tapi tahan untuk saat kapal ini besi. bikin kapal pakai kayu sudah Kapal mahal. kayu ini menang dari perawatan. Agak sulit. Biaya perawatan Sebab murah. kayunya pun nggak semudah dulu. Nggak semahal kapal besi. Kayunya udah mulai sulit dan harganya juga sudah mulai tinggi. Naik terus Kapal untuk angkutan barang. dan kurang praktis lagi. Angkutan barang kebutuhan sehari-hari. Makanya orang banyak sekarang menggunakan plat besi. Plat besi lebih tahan lama Dan kapal kayu ini dan lebih mudah bagi para toke, para bos-bos yang mudah dikendalikan. ini sangat senang menggunakan kapal kayu gini. Yang jelas lagi tahan lama daripada bocor. Dengan perawatan yang murah, Cuma perawatannya bisa mungkin jalan lebih mahal lama. kapal besi daripada ada kapal kayu. kebocoran. Biasanya bukan dari Kapal kayu kayunya. perawatannya sangat mudah. Kebocoran biasanya dari Bila ada yang bocor, sekat-sekat antara cukup kayu kru kapal itu. aja yang Jadi ini biasanya dempulnya yang atau turun pakalnya. turun dari kapal Lebih gampang untuk memperbaiki. APK Cukup pun bisa dipakal. memperbaikinya. Ganti pakal atau ditambah pakal. Kemudian didempul. Nah, selesai. Nah. Seperti itulah kapal kayu. Modern sekarang Kapal udah besi mahal. harus tukang las. Ada tukang las khusus. Modelnya kalau bikin masih tetap seperti gitu-gitu juga. Nah, Cuma kalau untuk yang di bawah air memang agak sulit. oke, kapal kayu sebentar Harus lagi naik sampai dok. pelabuhan. Kecuali memang sangat penting Diperkirakan baru manggil tukang las di bawah air. 45 menit sudah sandar di Tentu dengan pelabuhan. biaya yang tidak sedikit. Selamat menjalankan aktivitas buat nakoda dan anak buahnya. Kapal kayu Salam ini jumpa, memang Meli. cukup populer pada zamannya. Tidak seperti sekarang. Sekarang untuk barang-barang muatan barang seperti ini memakai tongkang dan takbot. Tongkang bisa ditarik atau dan juga bisa didorong. Tergantung dari kemauan kaptennya gitu. Mana yang lebih praktis? Kalau di tengah laut ya mungkin nggak mungkin didorong. Kecil kemungkinan didorong sebab nggak mampu. Atau ombak-ombak gitu sangat berbahaya. Di tengah laut lebih enak ditarik dan lebih aman. Kalau ada gelombang sangat tidak merusak kapal. Kalau ini kapal bisa rusak, debak kedebuk terus kena ombak. Meskipun terkadang atau bahkan di kapal itu ada karetnya atau mungkin menggunakan ban mobil yang bekas atau ban traktor atau ban pesawat atau karet khusus, tapi tetap tidak bagus, tidak nyaman untuk pelaut, tidak nyaman untuk kapal karena tali bisa putus. Kalau talinya terlalu kuat nanti boulder atau tempat ikannya yang nggak kuat. Beginilah saudara. Inilah kapal di tengah laut, di selat Teluk Ubin. Oke sobat, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe,
like and comment.